Cerita dibuka dengan sebuah operasi rahasia yang dipimpin oleh sniper legendaris bernama Thomas Beckett. Target mereka adalah seorang ketua teroris yang akan melakukan transaksi senjata ilegal, namun ternyata misi tersebut hanyalah sebuah simulasi. Stand down. Meski sudah berusia tua dan kehilangan jari telunjuk akibat kecelakaan di masa lalu, Beckett tetap mampu membuktikan bahwa dirinya masih menjadi sniper terbaik yang pernah ada, meskipun ia kini harus menembak menggunakan jari tengah yang sering bergetar akibat gangguan saraf. Perfect. Made that goddamn shot. Game over. Sementara itu di Vietnam, seorang kurir narkoba bernama Samsul terlibat konflik dengan pacarnya, yang ternyata adalah umpan dari seorang agen intel bernama Quan. Quan berusaha membongkar sindikat kejahatan besar yang dipimpin oleh seorang bos mafia misterius. I gotta get your sniper. CIA kemudian memutuskan untuk kembali merekrut Beckett. Old. I want Beckett taking it. Larut malam, Becker yang tidak bisa tidur membuka berkas foto bersama sahabat lamanya yang gugur di medan perang. Beberapa tahun yang lalu, Becker dan tentara lain mendapat tugas menangkap seorang germo barang haram di pedalaman hutan Vietnam. Sahabatnya dinyatakan hilang setelah baku tembak. Keesokan harinya, Becker dibangunkan oleh dua tentara yang dikirim Airy untuk membawanya ke markas. Airy menjelaskan bahwa misinya kali ini adalah mengeksekusi seorang bos mafia yang terlibat banyak kasus, seperti bisnis opium, penjualan organ tunggal, dan pencurian. Becker akan sangat terkejut saat mengetahui targetnya, yang ternyata adalah teman lama bernama Finnegan yang sempat dinyatakan hilang saat menjalankan misi. Airy menjelaskan bahwa pasca gagalnya misi mereka, Finnegan diketahui membelot dan kini menjadi pimpinan penjahat dengan julukan The King Cobra. Finnegan berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Becker sempat menolak karena tak ingin menghabisi teman sendiri. Tetapi akhirnya tetap mengambil misi ini dengan pertimbangan bahwa Finnegan sudah terlalu ekstrim dalam melakukan kejahatan. Is there any other way to handle this? Tiba di hotel sesuai arahan Airy, di sana sudah ada Quan yang akan menjadi rekan Becker, termasuk memberikan peralatan sniper milik Becker. Be ready at 11:30. Saat sedang minum bajigur hangat, Quan menjelaskan bahwa Finnegan akan melakukan transaksi dengan klien baru di sebuah tempat hiburan malam. Ia menambahkan bahwa tidak ada yang tahu tentang misi rahasia ini kecuali Quan dan Airy, karena kepolisian dan hakim di Vietnam berada di bawah kekuasaan Finnegan. I'm gonna make the dealer put up. By the way, how are your weapons? Karena transaksi akan dilakukan dalam waktu dekat, Quan membawa Becker ke lokasi untuk survei. Jarak dari hotel ke klub malam sekitar 300 meter, sehingga dengan keterampilan Becker, misi ini tampak tidak terlalu sulit. I wanna see you after this. One shot is all I need. Sendirian, Quan terlihat berada di dermaga memantau Samsul yang sedang menyambut klien asing. Tak lama, Airy menelepon untuk mengetahui kabar misi dan Becker. Ia khawatir jika Becker menyimpan keraguan karena Finnegan adalah sahabatnya dulu. Namun, Quan meyakinkan bahwa Becker tidak menunjukkan sikap tersebut. So far, so good. Malamnya, Quan mengadakan pertemuan rahasia di tepi dermaga dengan Samsul. Ia ingin agar Samsul menempatkan alat pelacak pada jas atau pakaian Finnegan saat transaksi agar keberadaannya mudah dilacak. You might call mom. Singkat cerita, malam operasi tiba. Ditemani beberapa agen, Quan sudah berada di klub malam memantau kedatangan Finnegan dan klien asing. Becker keluar dari hotel menuju atap seberang klub malam dan mulai mempersiapkan peralatannya.
Sesuai informasi Samsul, klien sudah memasuki klub dikawal anak buah Finnegan, berlokasi di lobi atas. Kita diperlihatkan Finnegan alias The King Cobra saat ini. Tiba-tiba, karena Samsul ceroboh saat menempelkan alat pelacak, Finnegan curiga dan menahan serta menginterogasinya. Baker pun mendapat masalah dengan teropong snipernya dan harus membatalkan tembakan. Akibat penyakit sarafnya kambuh, Baker menembak si klien asing dan membiarkan Finnegan lolos. Samsul tewas setelah anak buah Finnegan menghabisinya. Kwan kewalahan menarik mundur pasukannya dan harus rela kehilangan 2 agen terbaiknya. Baker sendiri repot saat seorang sniper kiriman Finnegan berhasil menemukan lokasi dan menjatuhkannya dari tempat penyimpanan senjata. Namun, berkat keahliannya, Baker berhasil menjatuhkan sniper tersebut dari jarak 300 meter hanya menggunakan pistol genggam biasa. Saat semuanya selesai, datang pihak kepolisian yang dikirim Finnegan untuk menangkap Baker tanpa peduli penjelasan Kwan tentang misi rahasia. Kapten yang disuap tetap melanjutkan interogasi dan menyiksa Baker. Mendengar Baker gagal menghabisi Finnegan dan kepolisian menahannya, Airy memilih angkat tangan dari masalah ini dengan membuat laporan palsu tentang Baker yang dianggap tewas dan hilang. He hasn't checked in. I'm gonna have to call you back. No, it's under control. Baker diseret petugas lapas dan dimasukkan ke kurungan sempit. Kwan, yang menunggu di luar, melihat salah satu anak buah Finnegan terburu-buru keluar. Terjadi ledakan hebat yang menghancurkan kantor, sengaja dilakukan Finnegan untuk menghabisi Baker. Melihat celah, Baker memanfaatkan momen ini untuk kabur setelah membogem 2 petugas lapas. Esoknya, Baker mengajak Kwan untuk tetap melanjutkan misi. Kwan yang merasa dikhianati saudara sendiri, menyetujui ajakan tersebut. Menggunakan informasi Samsul, Finnegan biasa melakukan transaksi di hutan dekat perbatasan. Dalam perjalanan, Baker merebut ponsel Kwan dan membuangnya, yakin Airy telah memasang pelacak. Beberapa meter kemudian, Intel API melakukan pelacakan, tetapi hanya menemukan ponsel Kwan yang dibuang. What do we do? Tell them to keep looking. Not they. Beckett. Baker tiba di hutan dan menelusuri area menggunakan insting tajamnya untuk menghindari jebakan Finnegan. Meski hanya bermodalkan senapan angin biasa, Baker mampu menghancurkan musuh-musuhnya. Tersisa 1 penjahat kehabisan peluru yang kabur, dan Baker menahan Kwan untuk tidak menghabisinya agar bisa melacak sarang Finnegan. Mereka berhasil menemukan persembunyian Finnegan di gua bawah tanah, lengkap dengan cabang bisnis haram dan arena tarung bebas yang disiarkan langsung. Kwan tertangkap, sementara Baker menghadapi anak buah Finnegan dalam duel 1 lawan 1. Finnegan memberi bilah golok agar anak buahnya menang, sedangkan Kwan hanya diperbolehkan menggunakan ikat pinggang. Setelah menghabisi petarung, Baker kembali ke Sandra. Baker kemudian membidik Finnegan dari atas batu, meski Kwan didesak mundur. Let him go! He's not part of this. John Galis, senator? Soon to be president, some say. What about Stevie? Karena kejahatan Finnegan terlalu besar,
Becker tidak ragu mengambil risiko. Finnegan akhirnya jujur tentang motifnya. Seperti Becker yang dibuang dan dilupakan kesatuan, Aerie juga pernah melakukan hal sama padanya. The only way I see it from here is to kill him. Go! Get out, Beckett! Becker dengan bidikan akurat menggunakan senjata seadanya, berhasil membunuh anak buah Finnegan secara tidak sengaja, membuat sisa musuh menyerah. Finnegan tewas, dan Becker diangkat sebagai pemimpin baru. The mongoose. What do they want? Kuan menambahkan bahwa tindakan mereka mencerminkan kebiasaan lama. Warga percaya Tuhan mengirim ular kobra untuk berkuasa, dan ketika ular semakin serakah, Tuhan mengirim musang untuk menghentikannya. Itulah alasan mereka tunduk pada Becker. Karena ini bukan gayanya, Becker membebaskan para penjahat dan meminta mereka kembali ke kehidupan There's a Colonel normal. McKenna. Wants you to contact him, and only him, in Cambodia. Kuan diberi tugas membereskan kekacauan. Becker menghubungi orang kepercayaannya untuk dijemput dan mengasingkan diri di Kamboja. Film pun tamat.